Jangan sampai kalian tak makan, jangan sampai kalian tidak minum. Karena Nabi makan, Nabi minum, Nabi puasa, Nabi tahajud malam, dan Nabi menikah. Orang yang baik akidahnya tanpa nampak ibadahnya, maka akidahnya itu batil, munafik. Kamu Islam, saya Islam. Kenapa tak pernah nampak sembahyang? Sembahyang dalam hati. Kalau nampak nanti riya. Nanti kalau ada suami puan, na'udzubillah, bila ditanya, abang Islam, aku Islam. Kenapa tak pernah nampak sembahyang? Sembahyang cukup dalam hati saja. Puan jangan marah. Nanti bila siang pukul 12, pukul 1 dia tanya, mana makan kita siang? Cakap, makan cukup dalam hati saja. Ada zahir, ada batin. Yang batin di dalam, tapi zahirnya mesti ada. Nabi, adakah orang yang paling lebih takwa daripada Nabi? Mana ada? Ana akhsyakum, aku orang paling khusyuk. Ana atqakum, aku orang paling takut kepada Allah. Tapi Nabi salatnya tetap ada zahir. Siapa yang menengok Nabi? Istri Nabi, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Saya tengok Nabi sembahyang hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak kakinya. Kenapa bengkak kakinya? Sebab tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Sebab ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Aisyah pun tak tahu. Aisyah bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau tegak lama? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lampau, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa engkau tegak lama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi sakit. Ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, ini rumah Nabi. 22 meter dari mimbar Nabi, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Nabi sakit, tapi kemudian bila dia dengar iqamah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Nabi menengok. Nabi buka, singkapkan tirai. Nabi tersenyum. Sampai pada akhirnya Nabi datang. Kakinya berat melangkah, tapi datang dua sahabat. Yang satu Abbas, Abdullah bin Abbas dengan Fadl bin Abbas, membawa dia samping kiri dan kanan. Lalu kemudian dia pun datang. Nabi tak pernah meninggalkan sholat. Hari ini ada orang baru ikut zikir 2-3 kali, sudah tidak sholat lagi. Sholat batin. Dan bila sehari Jumat ditanya, awak tak sembahyang Jumat? Saya Jumat di Masjidil Haram. Zaman dulu orang percaya. Zaman sekarang dia dah cerdas, smart. Kalau di Masjidil Haram sholat Jumat sekarang orang di Pulau Pinang pukul 1, maka di Masjidil Haram baru pukul 8 pagi. Kalau nak berdusta, pikir-pikirlah sikit. Kalau nak bohong kepada orang yang jahil. Tapi kepada orang yang berakal, janganlah nak buat kalimat kebohongan. Kalau nak malas, katakan. Kalau orang dulu tak beriman, tak percaya, malas sembahyang, dia cakap saya malas, saya tak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab. Orang sekarang dia malas, dia tak beriman, tapi dia gunakan dalih-dalih. Bukan dalil, dalih. Kita pakai dalil 1000. Tak cukup pada orang yang berdalih. Dia cukup dengan 1001 dalih untuk menolak 1000 dalil. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata. Maaf, agak kasar sikit kalimah ini, tapi syair. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher khinzir. Khanazir jamak daripada khinzir. Kenapa? Karena khinzir tak boleh membezakan mana diamond, mana pasir. Bagi dia sama saja. Jadi kita tak ada guna berdalih. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tapi kita perlu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tahu
Bila saya sampaikan kalimah begini, banyak orang marah. Saya tak peduli. Saya cerita tentang akidah, orang akan marah. Saya cerita tentang khamar, orang yang guna khamar akan marah. Saya bacakan ayat judi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, di antara kebenaran kenabian adalah dimusuhi oleh ahli batil. Jadi kalau ada orang berdakwah tak ada musuh, dia perlu curiga kepada dirinya. Jangan-jangan yang kudakwahkan ini bukan dakwah kenabian. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang kafir, Yahudi, Nasara, Sabiun, semua memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa bukti bahwa akidah itu benar? Bukti akidah benar, ada ibadah. Tentang masalah ibadah ini manusia terbagi kepada dua. Yang satu ingin beribadah saja sampai meninggalkan dunia. Ini pun terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Datang 3 orang menjumpai Sayyidatuna Aisyah, bertanya bagaimana ibadah Aisyah. Lalu Sayyidatuna Aisyah menjawab, ibadah Nabi itu kakinya sampai bengkak. Nabi itu berpuasa sampai saya tak tahu apakah dia puasa atau tak puasa, saking selalunya berpuasa. Nabi itu hartanya dia bagikan semua untuk agama Allah. Lalu 3 orang ini pun menyangka amal kami ini sikit betul. Taqalluha artinya amal kami ini sikit betul, tak ada apa-apa. Maka yang pertama mengatakan asum wala uftir, saya akan puasa tiap-tiap hari dan saya tak akan makan, saya puasa terus. Yang satu lagi berkata aqumu wala arqud, saya akan tahajud tiap-tiap malam dan saya tak akan tidur-tidur. Yang satu lagi mengatakan wa ana a'tazilun nisa, saya tak akan menikah. Sebab dengan menikah punya anak, kalau sudah punya anak lupa kepada Allah. Apakah Nabi suka kepada manusia macam ini? Nabi datang, Nabi marah. Apa kata Nabi? Ana atqakum, saya orang paling takwa kepada Allah. Wa akhsyakum, saya paling takut kepada Allah. Asumu, saya berpuasa. Wa uftir, sila berpuasa tapi makan sahur, jangan tak puasa. Banyak jamaah menengok saya kurus ni, dia husnuzon, dia kata saya puasa. Saya puasa bulan Ramadan, puasa sunat ada sikit-sikit. Lalu kenapa Ustaz kurus? Saya puas, kurus ni bukan kena puasa, memang sudah takdir Allah. Silakan berpuasa tapi jangan sampai tidak makan. Inna li jasadika alaika haqqan, jasadmu punya hak bagi dia makan, bagi dia minum. Inna li ainika alaika haqqan, matamu punya hak bagi dia tidur. Lalu kemudian kata Nabi, aqumu, saya tahajud malam, wa arqud, tapi saya tidur. Puasa tapi saya makan, tidur, tahajud tapi saya juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang meninggalkan sunnahku maka dia bukan umatku. Jadi para pemuda, para belia ni, saya tengok malam ni Masya Allah ramai sekali pemuda-pemuda belia-belia kita. Jangan sampai kalian tak menikah. Sebab bila kalian tak menikah, yang tua-tua pula bersemangat menikah. Jangan sampai kalian tak makan, jangan sampai kalian tidak minum. Karena Nabi makan, Nabi minum, Nabi puasa, Nabi tahajud malam, dan Nabi menikah. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut fawahidatan, maka cukup 1 saja. Kenapa? Karena man istata'a minkumul ba'ah, bagi sesiapa yang sudah ada mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Karena dengan menikah itu fa innahu aghaddu lil basar, menjaga pandangan mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup berpuasa, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia banyak puasa. Siapa yang belum sanggup untuk menikah, hendaklah dia banyak puasa, karena dengan puasa itu fa innahu lahu wija, itu obat. Jadi bagi pemuda, belia, student yang belum sanggup menikah, banyak puasa. Sebab dengan puasa itu kalaupun nampak perempuan, hilang cantiknya sebab lapar. Bila ada kawan bagi tahu itu ada cantik, aku dah tak nampak lagi. Yang nampak hanya semangka dengan buah-buahan. Saya tak nampak lagi perempuan. Sebab apa? Sebab badannya lemah, tenaga tak ada. Tapi selepas itu dia berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Karena manusia tentang masalah makanan, tentang masalah tidur, tentang masalah pakaian terbagi kepada 2.
Yang satu meninggalkan makanan, meninggalkan tidur, meninggalkan perempuan, meninggalkan pernikahan. Karena bagi dia ini menghalangi dia daripada Allah. Ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi pula makan. Pagi makan, siang makan, malam makan. Sampai sedang tazkirah pun makan juga. Kalau ada kebetulan saya bagi tazkirah ini dia makan, jangan pula sampai sakit hati tersinggung dengan cakap saya. Silalah makan, tak apa. Kunci mendengar tazkirah Ustaz Abdul Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Bukan sebab tersinggung tuh, sebab ajalnya dah sampai. Kita kalau mendengar tazkirah itu kita dengarkan saja. Yang baik kita ambil, yang tak baik kita buang jauh. Kalau ustaz, tuan guru, cikgu bercakap tentang masalah khamar, tentang masalah riba, tentang masalah zina, maka dia menyampaikan itu karena ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini, apa yang terpikir di pikiran saya, apa yang teringat di hati saya sampaikan. Saya tak ada niat menyindir apapun, sebab niat saya hanya tiga, supaya umat ini menjadi baik. Pertama, akidahnya baik, dan buah daripada akidah itu adalah ibadah. Salat, puasa, panjang rezeki, duit banyak diberikan Allah. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah insyaallah, melaksanakan haji dan umrah. Peduli kepada jiran, kawan. La yabitu syab'anan. Ada orang beriman tidur dalam keadaan perut lapar. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Jirannya kelaparan. Laisa bil mu'min. Dia bukan orang beriman. Kenapa? Tidak diakui imannya kepada Allah Subhanahu wa taala.